Ya, pemirsa TPS Channel, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang dengan Prof. Wibowo ya. Prof, mengenai tata kelola organisasi kan ada yang namanya good corporate governance ya. Ini apakah ada kaitannya dengan manajemen perubahan ini, Prof? Ya, kalau kita bicara tata kelola yang baik, itu kan mesti mendukung perubahan tadi. Hmm. Jadi, apapun keinginan kita melakukan perubahan itu kan harus didukung oleh tata kelola yang baik. Ya, termasuk misalnya dalam arti mekanisme kerjanya sudah betul apa tidak. Apakah itu ditangani orang-orang dengan cara yang betul apa tidak, kan begitu. Tetapi bahwa benderanya itu kita adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di kemudian hari, kan gitu. Nah itu apa? Nah untuk menuju ke sana perlu tata kelola, kan begitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi untuk menimbulkan tata kelola yang baik ini, Prof? Dalam perspektif manajemen perubahan ya. Ya, yang jelas bahwa diperlukan suatu pemikiran tentang bagaimana mekanisme kerja yang baik gitu ya. Bahwa untuk menuju kepada sesuatu hasil perubahan yang diinginkan, mestinya ditata tentang bagaimana cara-cara bekerja yang baik untuk menuju ke sana, dan kemudian bagaimana persyaratan daripada SDM-nya, apakah bisa mendukung ke sana apa tidak. SDM-nya sudah siap apa belum gitu. Jadi kuncinya tadi, kunci perubahan itu sebetulnya ada readiness to change tadi. Siap untuk berubah nggak? Kalau walaupun pemimpinnya kepengen macam-macam, Hmm. mekanisme disiapkan, tapi anak buah nggak siap ya nggak jalan. Ada perubahan di perusahaan organisasi yang level skala kecil, menengah, dan besar? Apakah ada perubahan yang harus dilakukan di dalam organisasi itu sendiri, Prof? Ya perubahan itu kan memang bisa besar, bisa kecil, Pak. Hmm. Ada yang sifatnya perubahan rutin aja itu. Itu kan misalnya namanya continuous change itu ya. Perubahan secara berlangsung, secara bertahap itu bisa aja yang namanya continuous change. Tetapi ada perubahan-perubahan yang sifatnya agak Mendasar gitu ya, radikal ya. lebih Itu yang mendasar. namanya transformational change. Ada yang mengatakan itu sebagai fundamental change ya. Istilah itu macam-macam lah gitu. Nah, Tapi untuk mengantisipasi perubahan radikal bagaimana, Prof? Kan bisa saja sebuah perusahaan split usaha gitu ya, atau dia ingin ekspansi usaha. ya, jadi perubahan radikal itu intinya adalah melakukan perubahan yang sifatnya strategis, yang visioner gitu. Jadi merubah sesuatu yang betul-betul baru gitu loh. Jadi itu yang namanya radical change atau fundamental change gitu. Jadi kalau itu hanya perubahan mekanisme kerja atau mungkin cara bekerja, itu hanya Hanya pekerjaan-pekerjaan rutinitas ya. rutinitas saja. Itu namanya continuous change ya. Bagaimana melaksanakan pekerjaan tertentu itu hanya continuous change saja. Nah, untuk perubahan radikal ini contohnya apa kira-kira, Prof? Katakanlah begini, kalau kita alami sekarang ini misalnya dalam rangka COVID nih, Hmm. bagaimana yang namanya unit kesehatan kita berubah total. Ya kan, mereka kan harus mengatur mekanisme kerja, bagaimana perawatnya, bagaimana rumah sakit, bagaimana obat dan sebagainya. Dan perlu perubahan, nggak bisa dengan cara-cara yang seperti biasanya kan gitu. Jadi ini menarik, Prof ya. Bisa masuk dalam konteks negara ya, manajemen perubahan ini, Prof ya. Loh iya. Bagaimana tuh penjabarannya, Prof? Kira-kira? Ya tentunya tergantung dari mana negara itu mau merubah apa gitu. Kita katakanlah gini, kalau dari segi kepemerintahan aja mau berubah dari sistem otoriter menjadi demokratis itu radikal. Atau mungkin dari sistem kerajaan menjadi Republik. republik itu juga radikal gitu ya. Tetapi juga bisa radikal itu dalam arti begini, misalnya yang tadinya kita menjadi negara pengimpor menjadi usaha menjadi negara-negara yang produsen produktif gitu. Misalnya yang biasanya kita itu pangan menghasilkan pada impor, kemudian kita menjadi negara yang betul-betul menghasilkan sendiri kebutuhan pangan kita. Itu yang memerlukan perubahan radikal. Apa saja yang harus dilakukan, kan nggak cukup secara bertahap saja. Dan ini masuk dalam kajian manajemen perubahan, Prof ya. Bisa masuk di situ. Saya jadi Ya, ingat Jepang, Prof, ketika dia dibom Hiroshima Nagasaki kan, ya, tapi kemudian beberapa tahun kemudian dia menjadi negara maju. iya, Nah, ini juga dalam konteks manajemen perubahan tentu menarik untuk dikaji, Prof ya. iya. Bagaimana pendapat Anda? Jadi seperti Jepang itu ya, sebetulnya pada waktu dia kalah perang, Hmm. itu sebetulnya yang dibangun itu kan apa
kemampuan di dalam dia itu bisa mengadopsi ya apa-apa yang positif dari Barat, tapi tetap mempertahankan apa yang ada menjadi budaya timurnya. Jadi kelebihan Jepang itu adalah dia mengambil segi positif dari Barat, tetapi dia tetap mempertahankan budaya-budaya tradisionalnya. Artinya budaya-budaya Barat tentang apa? Kompetitif. Itu dia jalankan. Padahal kalau kita bicara Jepang, itu budayanya senioritas. Gitu. Artinya yang jadi pemimpin yang senior gitu. Tapi kalau bicara kompetitif kan nggak begitu. Kalau nggak salah itu terjadi ketika restorasi Meiji itu ya. Iya, banyak hal yang terjadi di situ. Dalam konteks Indonesia, apa yang harus dilakukan negara kita nih, Prof? Supaya kita lebih baik lagi, lebih kompetitif lagi, lebih produktif. Ya, kalau kita bicara Indonesia, artinya kita kepengen kan menjadi negara yang menjadi tumbuh, menjadi negara yang bisa menjadi negara-negara keluar dari middle posisi tengah-tengah ya, menjadi negara berpenghasilan tinggi. Ya, itu harus apa yang harus dilakukan? Ya, antara lain ya kita ingin swasembada pangan. Kita ingin swasembada energi. Kita ingin menjaga supaya produktivitas dalam negeri itu lebih mengolah pada produk-produk di dalam negeri, tidak mengekspor barang-barang yang bahan mentah dan sebagainya. Itu kan juga memerlukan proses perubahan. Tapi kan kita terperangkap dalam hal-hal politis ya, ketimbang hal-hal yang lebih pragmatif ya. Nah, Prof, melihatnya bagaimana? Apakah di manajemen perubahan ini ada juga aspek-aspek politis yang mempengaruhi sebuah kebijakan, Prof? Ya pasti, politik itu akan mempengaruhi. Cuman masalahnya adalah di situ diperlukan keberanian seorang pemimpin untuk itu dibahas juga di manajemen perubahan ya. Ya, jadi memang di dalam manajemen perubahan itu seorang pemimpin dituntut keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang kadang-kadang memang agak melawan dengan kondisi-kondisi yang ada gitu. Jadi untuk pemimpin Indonesia ada punya saran apa yang harus dilakukan dalam konteks manajemen perubahan ini? Saya kira untuk sebagian besar sudah dilakukan oleh presiden kita ya. Antara lain melakukan perubahan-perubahan di bidang energi, di bidang pangan, kemudian di bidang produksi, ya, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh perubahan yang sudah dilakukan sebetulnya. Tinggal masalahnya apakah itu akan berjalan terus atau tidak kan gitu. Baik, pemirsa PPS Channel ya, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Wibowo ya. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya, tetap bersama kami.